Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang hebat, pada video kali ini kita akan lanjutkan membahas materi tentang transformasi. Di mana pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa transformasi itu dibagi menjadi 4 sudut bahasan. Yang pertama, refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi, yaitu perbesaran atau perkecilan. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, Bapak berharap kepada anak-anakku sekalian bahwa setelah menonton video ini, kalian semua dapat menentukan bayangan titik yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Anak-anakku sekalian yang hebat, pembelajaran kita kali ini akan melanjutkan materi kita sebelumnya yang masih ada kaitannya dengan refleksi atau pencerminan, yaitu menentukan bayangan titik yang direfleksikan terhadap sumbu X. Untuk menentukan bayangan titik X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang perlu diingat cukup nilai Y-nya saja. Jika nilai Y-nya positif, maka bayangannya menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika nilai Y-nya negatif, maka bayangannya menjadi positif. Sedangkan nilai X-nya tidak ada perubahan. Oke, sebagai contoh, perhatikan yang ada di layar kalian. Titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A action bila direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita perhatikan rumus pencerminan terhadap sumbu X. Di mana pada pencerminan terhadap sumbu X itu yang berubah adalah nilai Y-nya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa nilai Y akan berubah dari positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Nah, di mana pada koordinat 4,5 ini, kita tahu bahwa 5 itu adalah positif, sehingga bayangannya itu akan berubah menjadi negatif. Sehingga koordinat 4,5 jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan di titik A action 4, minus 5. Nah, bagaimana jika titiknya kita refleksikan terhadap sumbu Y? Nah, jika kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka jawabannya adalah kebalikan dari pencerminan tadi, yaitu jika nilainya positif, maka bayangannya menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika nilai X-nya negatif, maka bayangannya menjadi positif. Sedangkan nilai Y-nya tidak ada perubahan. Contoh, titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A action bila direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita perhatikan kembali bagaimana rumusnya. Jika X, Y dicerminkan pada sumbu Y, ternyata akan menghasilkan bayangan A action minus X, Y. Artinya nilai X-nya yang berubah. Nah, sekarang kita fokus pada koordinat 4,5, di mana nilai X-nya yaitu 4. Dan 4 ini adalah positif, maka sesuai dengan rumus, maka bayangannya akan berubah menjadi negatif. Sehingga kita peroleh bahwa koordinat 4,5 jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan A action minus 4,5. Anak-anakku sekalian yang hebat, sebagai kesimpulan pada video kita kali ini,
yaitu jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan A aksen minus X, Y. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.